Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil talat, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mengawali taklim kita di subuh yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di subuh yang berbahagia ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian kita, dengan taklim kita. Semoga usaha kita, langkah kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan atas tertuju kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji yaitu satu tema menggapai harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa setiap manusia itu memiliki keinginan, memiliki harapan dalam hidupnya. Apakah keinginan dan harapan itu terkait dengan kehidupan dan kondisinya setiap harinya, ataupun keinginan dan harapan itu terkait tentang kehidupannya untuk masa depannya? Seperti saat ini ketika kita dalam kondisi pandemi COVID-19, apa Bapak Ibu kira-kira harapan kita semuanya? Harapan kita apa terkait dengan berkepanjangannya virus corona ini? Ya, tentu harapan kita adalah bahwasannya virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan sebelum datangnya virus corona. Nah, oleh karenanya, orang-orang yang tidak memiliki harapan dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang sudah berputus asa, orang-orang yang sudah mati jiwanya. Oleh karenanya, harapan itu adalah merupakan titik awal bagi manusia untuk menuju kehidupannya yang lebih baik. Oleh karenanya, mari kita setiap diri kita senantiasa kita panjatkan harapan kita dalam doa kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menggantungkan harapan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau kita mengharapkan keinginan dan harapan kita itu kepada makhluk, kepada manusia, maka sesungguhnya manusia itu memiliki keterbatasan dan bisa jadi manusia itu adalah sering mengecewakan. Tetapi kalau kita mengharapkan, menggantungkan keinginan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki kita, zat yang menciptakan alam beserta isinya ini, maka kita tidak akan mendapatkan kecewaan. Oleh karenanya, Imam Al-Baihaqi dalam kitab
yang berjudul Syu'ab al-Iman, yaitu cabang-cabang daripada keimanan, memasukkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk cabang ya keimanan yang ke-13. Oleh karenanya tidak sempurna iman seseorang kalau tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan kepada kita di dalam surah Al-Insyirah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu sekalian berharap. Oleh karena jamaah rahimakumullah, mari kita gantungkan, kita sandarkan harapan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu bagaimana kita itu mewujudkan keinginan dan harapan yang kita miliki ini? Apa yang menjadi yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia terkait dengan keinginan dan harapan kita? Yang pertama, untuk mewujudkan harapan dan keinginan kita itu adalah dengan berikhtiar, berusaha. Ya, berikhtiar dan berusaha itulah salah satu langkah kita untuk mewujudkan keinginan dan harapan yang ada dalam diri kita. Nah, berikhtiar itu adalah merupakan wujud sunatullah ketika kita memiliki harapan dan keinginan dalam diri kita. Maka di dalam surah Al-Kahfi ayat 84 dan 85 Allah mengatakan kepada kita, wa atainahu min kulli syai'in syabbaba fattabi' syabbaba. Dan kami telah memberikan setiap segala sesuatu itu jalan ataupun sebab. Maka ikutilah jalan tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jalan yang harus kita tempuh menuju ke sana, itulah yang namanya ikhtiar ataupun usaha. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya belajarlah, mengajilah, bergurulah kepada orang-orang yang alim. Kalau kita ingin mendapatkan harta atau materi, ya berusahalah, bekerjalah. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat, ya waktu di dunia ini banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin diselamatkan daripada bencana virus corona ini, ya berusahalah secara zahiriyah seperti mengikuti arahan daripada gugus Covid yang senantiasa menerapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan ikut vaksin. Itu ikhtiar lahiriah, ya. Dan itu adalah dibenarkan di dalam agama kita. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketika kita memiliki harapan dan keinginan, pertama yang harus kita lakukan adalah dengan berikhtiar ataupun usaha tadi. Maka suatu saat Umar bin Khattab sangat marah ketika mendapati orang yang senantiasa berada di dalam masjid setiap hari berdoa, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah berilah hambamu rezeki. Maka Umar mengatakan, hai fulan, keluarlah engkau dari masjid ini. Allah tidak menurunkan hujan emas dan perak dari langit. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan kamu bekerja dan berusaha. Oleh karena jamaah rahimakumullah, sangat naif sekali apabila ada seseorang yang memiliki slogan. Kita kan sering mendengar ya ungkapan orang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pernah Pak mendengar slogan yang luar biasa ini? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Luar biasa semboyannya. Tapi tidak ada usahanya bagaimana? Ya.
Maka ini hanya merupakan semboyan kosong. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketika kita memiliki keinginan dan harapan, wujudkan pertama kali dengan usaha ataupun ikhtiar. Jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya yang harus dilakukan manusia terkait untuk mewujudkan keinginan dan harapannya, setelah adanya ikhtiar yang maksimal, setelah adanya usaha yang luar biasa, maka jangan pernah melupakan langkah yang kedua, yaitu mengikutinya dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesungguhnya apa-apa yang ada di muka bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, maka perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mewujudkan keinginan dan harapan yang kita punyai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang senantiasa menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang kita jumpai yang Allah senantiasa memproklamirkan dirinya bahwasannya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengijabahi doa dan permohonan daripada hambanya. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, Allah mengatakan pada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan telah berkatalah Tuhanmu, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya dalam keadaan terhina. Oleh karena jamaah rahimakumullah, beberapa ayat kita jumpai seperti itu. Allah memproklamirkan dirinya bahwasannya Allah akan mengabulkan setiap permohonan dan doa daripada hambanya. Oleh karenanya, kalau kita itu berdoa, biar cepat dikabulkan oleh Allah, yang pertama, kita ikuti adab-adab dalam berdoa. Seperti kalau kita mau berdoa itu bersuci dulu. Habis itu menghadap ke kiblat. Setelah itu mengawali doa kita dengan memuji Allah, bersolawat, dan bahkan mengawalinya yaitu dengan Asmaul Husna. Setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan dengan merendahkan diri, serta betul-betul berharap kepada Allah doanya itu dikabulkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memilih adab tersebut, pilihlah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kapan Bapak Ibu waktu yang mustajab untuk berdoa itu diantaranya? Kapan? Ya, yang pertama, waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah di antara dua adzan. Jadi di antara adzan dan iqomah itu, sambil kita menunggu yaitu imam, itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ adalah waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah dikala sepertiga malam yang terakhir. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya di sepertiga malam yang terakhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi ini, melihat siapa hambanya yang berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Siapa hambanya yang memohon ampun, maka Allah akan mengampuninya. Maka kalau ingin berdoa, pilih waktu ini diantaranya. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Kapan lagi Bu, Bapak? Di hari Jumat. Di hari Jumat itu adalah juga merupakan diijabahinya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan ketika hari Jumat itu? Ada ulama yang mengatakan dari pagi sampai sore. Ada yang mengatakan ketika antara dua khutbah.
Itu. Yang kedua ada juga yang ketiga mengatakan bahwasannya waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat itu jumhur ulama juga mengatakan adalah ketika habis asar. Habis asar itu sudah agak sore itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Nah, dan banyak lagi waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memilih waktu, bisa juga kita memilih tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Di mana Pak tempat yang mustajab untuk berdoa? Di mana? Ya. Yang kita dapati dari beberapa hadis, ada tempat-tempat yang dijamin mustajabnya berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berada di Masjidil Haram. Kalau Bapak Ibu yang pernah umroh ataupun haji, ya kita melihat di sana ada yang namanya adalah multazam. Multazam itu adalah letaknya dari tempat Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah, itulah yang disebut dengan multazam. Jaraknya kurang lebih hanya 1,5 meter saja. Disitulah sebetulnya tempat yang sangat mustajab untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kadang lupa. Orang sering berebut untuk mencium Hajar Aswad, ternyata multazamnya sepi. Karena nggak ngerti ilmunya. Mencium Hajar Aswad itu, ya kalau bisa mencium saja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi berdoa di multazam ini, yang dijamin kemakbulannya oleh Allah Subhanahu wa taala, justru orang sering melupakannya. Yang kedua adalah ketika kita berada di Madinah, yaitu berada di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu adalah antara mimbar, kalau di sini itu adalah mimbar itu ya, mimbarnya Rasul yang tinggi itu, dengan rumah Rasul yang sekarang jadi kubur Rasul itu, disitulah namanya Raudhah, di situ terdapat taman-taman surga. Maka ketika nanti kita ziarah ke Masjid Nabawi itu, kita biasanya disunahkan untuk sholat 2 rakaat di antara yaitu mimbar Rasul dan kuburan Rasul, itulah yang namanya Raudhah. Barang siapa yang berdoa di sana dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak tempat-tempat yang makbul di sekitar Masjidil Haram dan Nabawi yang disesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi setelah kita berikhtiar, jangan lupa mengikuti ikhtiar kita itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, usaha manusia dalam rangka mewujudkan keinginan dan harapan kita itu setelah adanya ikhtiar yang maksimal, setelah adanya doa yang maksimal, maka kita bertawakal kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah dengan kita mengawalinya dengan ikhtiar dan berdoa, kita menyerahkan urusan harapan dan keinginan kita pada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Oleh karenanya, Allah lah yang menggenggam seluruhnya kehidupan manusia. Allah lah yang menentukan apakah kita akan dikabulkan permohonan dan harapan kita, ataupun dipending oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah At-Thalaq ayat 3 Allah mengatakan pada kita, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Oleh karenanya kalau kita sudah berusaha berikhtiar lalu menyerahkan dirinya urusan itu kepada Allah, inilah yang menenangkan jiwa kita. Manusia itu hanya berhak berikhtiar dan berdoa, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ikhtiar kita itu ternyata gagal, ya ini bukan hak kita untuk memutuskan gagal atau tidak itu. Kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah.
menyikapi permasalahan keinginan dan harapan yang ada dalam diri kita. Kita itu sering merasa bahwasannya keinginan dan harapan kita itu tidak terwujud sebagaimana keinginan yang kita harapkan. Kalau sudah seperti itu, biasanya manusia itu adalah bersuudzon kepada Allah. Menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah tidak sayang, menuduh Allah tidak cinta kepada kita. Dan tuduhan-tuduhan negatif yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menghibur kepada orang yang menuduhnya seperti itu dengan mengatakan sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Baqarah 216. Saya sangat suka sekali ketika memaknai ayat ini. Apa bunyinya, Bu? Bapak? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini indah sekali, Bu. Ketika kita menuduh Allah yang tidak karena tidak meluluskan keinginan dan harapan kita, Allah mengatakan, boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah baik bagimu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu adalah buruk bagimu. Dan ayat ini ditutup dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui atas kamu sekalian dan kamu tidak mengetahuinya. Makanya kalau ada orang-orang yang keinginan dan harapannya itu belum terkabulkan, banyak baca ayat ini. Atau di dalam surah An-Nisa ayat 19 yang mirip-mirip juga. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal di dalamnya itu banyak kebaikan yang Allah berikan. Seperti sekarang ini ketika masa pandemi seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang terpapar virus corona hingga meninggal dunia. Boleh jadi ada keluarganya yang membencinya. Kenapa kok bapak saya, keluarga saya yang kau ambil lewat corona ini, ya Allah. Padahal kalau kita mengetahui bahwasanya Allah mengangkat derajatnya dengan diwafatkan, dimasukkan sebagai orang-orang yang syahid, ya, bisa jadi dia tidak akan menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak-tidak. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, kita itu dilarang berhenti, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidaklah mendatangkan yaitu kebaikan apapun. Hanya akan mendatangkan yaitu sesak dada kita, semakin terhimpit hati kita, karena kita senantiasa hanya mengungkapkan dengan khusyudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Lalu selanjutnya bagaimana Allah itu mengabulkan harapan daripada hambanya itu? Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki keinginan dan harapan, husnudzonlah, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengabulkan, akan meluluskan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya kepadanya. Dalam hadis qudsi dikatakan, wa ana inda abdi donibi. Dan aku ini sesuai prasangka hambaku kepadaku. Ya. Jadi kalau kita itu sudah memiliki husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan mengabulkan. Karena sebagaimana yang Allah katakan, aku ini sesuai prasangka hambaku kepadaku. Nah selanjutnya,
Bagaimana cara Allah mewujudkan harapan dan keinginan kita? Dalam sebuah hadis yang agak panjang, dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan pada kita, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atar rahim illa a'tallahu biha ihdas salasin imma an tuj'al an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyashrifa anhu minasy mislaha qalu idzan nuqiru qala Allahu aktsar." Rasul mengatakan pada kita, jika seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengikutinya berbuat dosa besar dan tidak melakukan memutus silaturahim, kecuali Allah akan mengabulkan doa itu melalui salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah Allah akan menyegerakan mengabulkan doa dan permohonan kita. Yang kedua, doa dan harapan kita itu dipending, dikabulkan sampai nanti di hari akhirat. Yang ketiga adalah doa dan harapan kita itu diganti dengan nikmat yang lainnya, seperti dijauhkan daripada keburukan yang sebanding dengan harapan kita. Oleh karenanya kalau kita sudah berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggal menunggunya 3 hal tadi. Doa kita itu, harapan kita itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berdoa, langsung hari itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak, gitu ya. Atau yang kedua, pilihannya bahwasanya doa itu dipending dulu pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disimpan sampai di hari akhirat. Yang ketiga, doa kita itu diganti dengan nikmat yang lainnya, seperti dijauhkan daripada bencana yang sebanding dengan harapan kita. Oleh karenanya, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita memiliki keinginan dan harapan kepada Allah, sudah berikhtiar, sudah berdoa, tinggal nunggu 3 hal ini. Allah tidak akan tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Dalam hadis lain kan Allah mengatakan, Allah itu sangat malu apabila ada hambanya menengadahkan tangannya kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia pulang hampa, tangannya enggak dikabulkan. Kita harus yakin itu. Makanya dalam pandangan Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam itu sangat indah, beliau mengatakan begini, bahwasannya la yakun ta'akhara amadal ata'a ma'al ilha'i fi du'ai muwajjaban li sa'yika fa huwa dhamina lakal al ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi la turidu. Janganlah sampai penundaan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu membuatmu putus asa. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam itu, janganlah penundaan doa oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kamu itu putus asa. Di antara bentuk putus asa kita itu bagaimana, Pak? Aku ini sudah berikhtiar, berusaha mati-matian, sudah doaku juga kenceng, ternyata enggak kabul juga. Nyesel saya. Pernah omongan seperti itu? Itu seburuk-buruknya ungkapan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini sudah banyak sedekah, ya, sudah banyak membantu orang, nyalon caleg DPR juga jadi, nyesel aku bantu. Ada Pak yang seperti itu? Banyak. Ya. Loh, kita berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di akhirnya kok ada penyesalan. Maka dalam bahasanya Gus Baha itu saya suka diantaranya ini, mengatakan ini seburuk-buruknya manusia. Menyesal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal apa kata Ibnu Athaillah dalam hal ini? Allah
mengakhirkan doa kita ini, Allah menjamin ijabah doa pada sesuatu yang Dia pilihkan untukmu. Jadi Allah itu mengijabahi doa itu yang sudah Ia pilih untukmu, bukan pada apa yang engkau pilihkan untuk dirimu. Jadi kalau kita berdoa ini banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu, oh ini yang layak saya ijabahi doanya untukmu. Bukan kok kita itu sesuai dengan apa yang kita pilihkan untuk diri kita sendiri. Lah kalau seperti itu kan kita itu milihnya kan enak-enak. Ketika kita nggak punya uang, ya Allah beri aku uang. Ting, uang datang. Mau nggak seperti itu? Ya. Jadi doa yang Allah kabulkan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan atas diri kita. Yang kedua apa yang dikatakan Ibnu Athaillah, bahwasannya Allah itu menghendaki terkabulnya doa itu apa yang Ia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Ya. Jadi pengabulan atas doa kita ini sudah dipilih Allah. Oh, waktunya yang baik untuk kamu itu saat nantilah kamu itu dikabulkan doamu. Bukan merupakan pilihan kita. Kalau pilihan kita, setiap kita ada keinginan, harapan, minta segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti kita memaksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak makhluk itu mendikte dan memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan keinginannya sesuai apa yang Dia maui. Oleh karenanya kalau si tukang tukang penjual, kalau bahasanya hujan, dia senang nggak Pak tukang penjual es? Tukang penjual es pasti nggak suka ketika setiap hari seperti ini hujan terus, maunya ia panas. Tapi kan berbeda dengan para petani yang tanamannya sudah berbulan-bulan tidak dapat siraman air. Nah, kalau setiap hari Allah itu harus mengabulkan doanya si tukang penjual es, senantiasa setiap hari adalah panas terus. Nah, kalau Allah itu hanya mengikuti permintaan si petani tersebut yang setiap hari harus hujan, ya nanti itu penjual es tidak laku juga. Nah, inilah bentuk Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagai penutup, karena sebentar lagi sudah masuk waktu syuruk, kalau memiliki keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan 3 hal tadi. Berikhtiar, lalu diiringi dengan doa, setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam memahami doa dan permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan 3 hal tersebut. Allah akan mengabulkan segera doa kita, Allah mempending doa kita, dan Allah mengganti dengan yang lainnya doa kita. Tetapi pengabulan tentang doa kita ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan dikabulkan doa kita? Yang mana yang dikabulkan doa kita? Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakin satu lagi, Allah tidak pernah tidak mengabulkan doa daripada hambanya. Allah senantiasa mengabulkan doa dan permohonan hamba-hambanya. Barangkali ini dulu kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini senantiasa mendapatkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.